Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan, untuk kasih setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami mencintai kediaman-Mu Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan untuk selamanya. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan, jiwaku
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah dalam ibadah online. Kami tahu anugerah Tuhan melimpah atas kami dimanapun kami berada. Penyertaan Tuhan sempurna. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan kebenaran-Mu bagi kami. Hanya kebenaran yang murni yang ingin kami dengar hari-hari ini. Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu ada. Engkau mengurapi setiap kami, bahkan terutama hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu dan buat kami mengerti sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di hari-hari yang terakhir ini. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, shalom. Iya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa pada hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ya. Jadi temanya adalah yakinkah dirimu ya saudara. Ayat yang pertama 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama berkata begini. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi satu perkara itu sah. Ayat yang kedua, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain yang telah kukatakan terlebih dahulu dan aku akan mengatakannya sekali lagi, ya sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Saudara, ini adalah kunjungan Rasul Paulus untuk yang ketiga kalinya pada jemaat yang ada di Korintus ya. Paulus itu sudah berkali-kali datang ke sana dan ini yang ketiga kalinya dan dia memberikan kesempatan untuk jemaat itu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan ya. Sebagai seorang hamba Tuhan tentunya kerinduan terbesar dari kita, dari saya dan seluruh hamba Tuhan lain tentunya melihat hidup saudara itu diubahkan. Ya, tidak ada yang lain yang saya rindukan ya selain melihat saudara diubahkan dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Buat apa saudara kaya tapi saudara tidak melakukan firman? Buat apa engkau kaya tapi pada akhirnya engkau binasa? Buat apa usahamu diberkati? Buat apa pabrikmu diberkati? Buat apa semua yang kita lakukan diberkati tapi pada akhirnya kita kehilangan keselamatan jiwa kita? Sama seperti Rasul Paulus ya, tentu kerinduan kita semua adalah supaya jemaat yang kita gembalakan itu diubahkan Tuhan. Rasul Paulus punya satu kerinduan bagi jemaat yang ada di Korintus ya, supaya semua pelayanannya, kedatangan yang berkali-kali itu ke Korintus ya, satu kerinduan hatinya untuk melihat mereka bertumbuh bersama-sama dan orang-orang yang dulunya berbuat dosa, yang berbuat salah itu harus bertobat. Makanya dia berkata, ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Ya baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara itu sah. Jadi selama ini Rasul Paulus itu mendengar ada banyak saudara laporan dari jemaat di Korintus itu bahwa ada orang-orang yang hidupnya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mereka tidak bertobat. Ya tetapi karena beberapa saksi yang memberitahukan bahwa ada jemaat-jemaat yang hidupnya sembarangan, masih terus hidup di dalam dosa dan tidak peduli dengan kebenaran. Ya beberapa orang saksi yang sudah menyatakan itu, makanya Rasul Paulus bilang ya ayat yang kedua, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, jemaat di situ di Korintus yang dulu berbuat dosa, dan kepada semua orang lain yang telah kukatakan terlebih dahulu dan aku mengatakannya sekali lagi sekarang, bahwa pada waktu aku berjauhan dengan kamu tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya. Dulu dia pernah datang kali yang kedua, lalu setelah itu dia berjauhan, bahwa dia berkata aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi Rasul Paulus berkata orang-orang yang terus hidup di dalam dosa, jemaat di Korintus yang terus bermain-main, ya bahkan mungkin para pelayan-pelayan Tuhan yang bermain-main, Rasul Paulus bilang, aku gak akan sayangkan lagi. Kali ini aku datang dan aku akan mendisiplin semua mereka yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Karena sudah cukup waktu yang diberikan. Rasul Paulus bilang ketika aku berjauhan, aku terus mendengar ya, tetapi 2-3 orang saksi menyatakan hal itu dan keterangan itu dinyatakan benar karena sudah ada beberapa orang yang jadi saksi. Ayat yang ketiga,
Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran aku dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Jadi ada beberapa orang di antara jemaat di Korintus itu yang karena mereka itu hidupnya tidak mau dibenerin, tidak mau bertobat, mereka itu mencari gara-gara. Apalagi pada zaman itu ya ada banyak guru-guru palsu yang datang mengajarkan yang enak-enak saudara. Sementara ajaran Rasul Paulus itu tidak enak, bicara tentang pertobatan, tentang kedagingan. Nah guru-guru palsu ini masuk dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, yang mengenakkan kuping. Jadi ada beberapa orang di antara jemaat di sana yang meragukan Rasul Paulus. Mereka meminta suatu bukti ya bahwa Kristus itu berkata-kata lewat perantaran Rasul Paulus. Emang benar dia itu rasul? Ya emang benar dia itu hamba Tuhan? Emangnya benar, buktinya mana gitu ya? Sekarang ini juga banyak. Buktinya mana? Dia itu lulus sekolah Alkitab apa enggak? Dia itu begini-begini apa enggak ya? Karena ada orang-orang yang mau mencari gara-gara, yang tidak setuju, bahkan yang tidak mau mendengarkan pengajaran Rasul Paulus, dan mereka lebih suka mendengarkan ajaran-ajaran guru-guru palsu yang enak bagi telinga, yang tidak menuntut daging mereka untuk berubah. Ayat yang keempat, Rasul Paulus berkata di sana, ya, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ya, Rasul Paulus berkata begini, ya, walaupun kamu itu menginginkan bukti ya bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaran Rasul Paulus, ya, tetapi Kristus tidak lemah terhadap kamu, ya, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Ya, Tuhan yang berkuasa, kata Rasul Paulus, yang akan mengubahkan hidupmu kalau engkau mau. Bahkan ayat yang keempat dia berkata, karena sekalipun Kristus telah disalibkan oleh karena kelemahan kita manusia, namun ia hidup karena kuasa Allah. Yesus adalah Tuhan yang bangkit. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Rasul Paulus berkata, kami ini nggak ada apa-apanya. Justru karena itu Rasul Paulus tinggal di dalam Kristus yang adalah kuasa itu sendiri, dan dia yakin bahwa dia akan hidup bersama-sama dengan Kristus satu saat nanti. Lalu ayat yang kelima dia berkata kepada jemaat itu apa? Ujilah dirimu sendiri. Ya. Bahwa Kristus, ya, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Ya, ini yang mau saya sampaikan hari ini. Saudara, daripada Rasul Paulus berkata pada mereka, daripada kamu sibuk mencari bukti apakah aku ini benar-benar dipakai Tuhan menjadi perantara untuk menyampaikan firman Kristus, ya, daripada kamu sibuk menghakimi aku, kata Rasul Paulus, lebih baik, ya, dia berkata, ujilah dirimu sendiri. Saudara, hari-hari ini kita perlu menguji diri kita, ya. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya, apakah kita ini hari-hari ini tegak di dalam iman? Ya, beberapa waktu yang lalu bahkan saya menyampaikan saudara, ya, firman Tuhan berkata bahwa teguhkanlah hatimu, bersabarlah sampai pada waktu kedatangan Tuhan. Kita nggak bisa mengubah keadaan di sekeliling kita. Yang bisa kita rubah adalah sikap hati kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Ya, ujilah dirimu. Apakah kamu yakin? Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Saudara yang terkasih, kita perlu menguji diri kita sendiri hari-hari ini. Siapa yang mengerti imanmu? Siapa yang tahu kekuatanmu? Ya, engkau sendirilah bersama dengan Tuhan. Ya, yang harus kita lakukan, uji diri kita. Ya, apakah ketika kita dalam persoalan kita itu mengandalkan yang lain atau kita tetap mengandalkan Tuhan? Apakah ketika kita diuji kita berserah pada Tuhan atau kita bersungut-sungut, kita marah? Tidak ada orang lain yang lebih mengerti dirimu selain dirimu sendiri. Enggak ada orang lain, bahkan suami pun kadang tidak bisa mengerti kita seperti diri kita sendiri.
Ya, kitalah yang paling tahu. Kenapa suami tidak bisa membaca hati kita? Istri nggak bisa baca hati suami. Suami nggak bisa baca hati istri. Demikian juga dengan anak-anak. Yang paling tahu diri kita adalah kita. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, uji dirimu, saudara. Mari uji hidupmu hari-hari ini. Mari uji diri kita sendiri, karena tidak ada satu hamba Tuhan pun yang bisa tahu kekuatanmu atau yang bisa tahu kelemahanmu. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang bisa mengukur antara hubunganmu dengan Tuhan. Yang paling tahu adalah dirimu sendiri. Karena itu hari ini perlu kita menguji diri kita. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Atau iman kita mulai goyah, atau kita hari-hari ini mulai khawatir, atau hari-hari ini kita mulai takut dengan keadaan yang ada di sekitar dan di sekeliling kita. Ya, ada seorang yang WA kepada saya, ibu, hari-hari ini saya begitu tertekan. Saya takut menghadapi dunia ini. Saya takut ke depan saya harus hidup bagaimana. Saya takut nanti bagaimana dengan keuangan saya. Saya takut masa depan saya bagaimana. Saya berkata, yang harus kamu lakukan adalah hidupilah hari ini. Kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Tidak usah kamu pikirkan sampai otakmu stres dan akhirnya engkau depresi. Pikirkan hari ini sambil uji dirimu, apakah engkau tetap berdiri dalam iman kepada Tuhan. Jangan lihat keadaan yang terlalu jauh, justru keadaan hari-hari ini harus semakin membuat kita itu mendekat kepada Tuhan. Yakinkah engkau bahwa Kristus ada dalam dirimu? Ini penting. Ya, ini penting bagi setiap kita, saudara. Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus, uji dirimu. Jangan sibuk menghakimi aku, tetapi ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Pada akhirnya tidak ada yang bisa menolong kita, saudara. Sekali lagi saya selalu berkata dengan statement yang tidak akan pernah berubah. Tidak ada pendeta hebat yang bisa tolong saudara. Tidak ada dokter hebat yang bisa tolong saudara. Tidak ada psikiater hebat yang bisa tolong saudara. Tapi Tuhan yang hebat dengan imanmu ketika engkau menguji dirimu. Apakah engkau sungguh-sungguh berada dalam iman yang benar kepada Tuhan? Ya, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Bagaimana caranya menguji apakah saya tegak dalam iman? Ketika engkau takut, ketika engkau khawatir, ketika engkau lemah, apakah engkau lari kepada Tuhan atau engkau lari mencari manusia? Ketika engkau sedang berkekurangan, apakah engkau berlutut di kaki Tuhan atau engkau sibuk mencari pertolongan di luar? Uji imanmu, saudara. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan engkau kekuatan atau membuktikan kekuatan imanmu selain dirimu sendiri dengan Tuhan. Ya, Rasul Paulus bilang, selidikilah dirimu. Apakah kamu yakin atau tidak yakin ya akan dirimu sendiri bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Saya mau bertanya kepada saudara hari ini, apakah engkau yakin bahwa Tuhan ada di dalam engkau? Seringkali karena beratnya tekanan, seringkali karena besarnya pergumulan, seringkali karena beratnya persoalan hidup, orang menjadi tidak yakin lagi loh pada Tuhan. Banyak orang yang akhirnya menjadi tidak yakin dan tidak percaya apakah Tuhan itu sungguh ada. Bahkan beberapa orang bertanya, Bu, apakah Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa suami saya dipanggil Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa istri saya dipanggil Tuhan? Saudara, ya Tuhan itu ada. Dan semua keadaan kita di dunia ini, ingat dunia ini sudah berdosa. Dunia ini sudah jatuh di bawah kuasa iblis. Ya, dan semua penderitaan ada di dunia ini. Bagian kita adalah selidiki dirimu. Apakah engkau yakin bahwa Kristus ada dalam dirimu? Ketika kita yakin bahwa Kristus ada dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima segala yang terjadi dan berkata, terima kasih Tuhan. Aku percaya apapun yang terjadi dengan hidupku hari ini, itu adalah bagian dari cara Tuhan untuk menyempurnakan imanku. Aku tidak akan tergoda, aku tidak akan goyah, aku tidak akan menyerah. Aku akan tetap meyakinkan diriku bahwa Yesus ada di dalam aku. Saudara, berhentilah bertanya, ya apa Tuhan ada? Kalau Tuhan ada, kenapa suamiku belum berubah? Ya, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan bilang apa, saudara? Ya, bahwa bertekunlah, bersabarlah sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Ya, sampai Tuhan datang bersabarlah.
Ya, tunggu sampai Tuhan datang, bersabar sampai Ia datang, atau sampai kita mati tetap teguhkan iman kita di dalam Dia. Jangan tergoyah, apalagi hari-hari ini. Tantangan, persoalan, penderitaan, keadaan yang tidak menentu seolah membuat iman kita menjadi goyah. Tapi orang-orang yang yakin bahwa Kristus ada dalam dirinya, ya kita akan tetap kuat. Kenapa kita harus menguji diri? Ya, kenapa kita perlu menyelidiki diri kita? Kenapa kita perlu memiliki sebuah keyakinan bahwa Kristus ada dalam diri kita? Rasul Paulus berkata begini, ya, selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, tidak ada orang lain yang bisa membuat engkau yakin akan Tuhan. Tidak ada orang lain yang bisa membuat engkau ragu akan Tuhan kecuali dirimu sendiri. Ya, makanya kita perlu memeriksa diri kita. Jangan cuma periksa kesehatan, saudara rutin check up kesehatan, saudara rutin check up asam urat, saudara rutin check up darah tinggi, rutin check up, apalagi zaman sekarang sudah zaman pandemi, semua di rumah ada alat tensi, ada alat pengukur kadar oksigen. Tapi berapa banyak dari kita yang menguji iman? Tes imanmu, tes keyakinanmu, tes dirimu sendiri, apakah engkau yakin Tuhan ada bersama-sama dengan engkau? Ya, itu perlu supaya apa? Rasul Paulus bilang, ya kamu, sebab jika tidak demikian, maka kamu tidak akan tahan uji. Nah, kenapa banyak orang jatuh berguguran imannya hari-hari ini? Kenapa banyak orang akhirnya kalah menghadapi tantangan zaman ini? Karena apa, saudara? Mereka tidak pernah menguji dirinya. Mereka nggak pernah menguji imannya. Mereka tidak pernah menguji keyakinannya kepada Tuhan. Apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam engkau? Apakah imanmu tetap teguh di dalam Dia? Atau kita cuma sekedar jadi orang Kristen yang ikuti ibadah tapi hidup kita nggak pernah berubah. Kita nggak pernah yakini firman. Kita ini biasa-biasa aja, saudara, dengan firman. Ingat loh, saudara, kita ini sedang ada dalam sebuah perjuangan untuk sebuah hidup dalam kekekalan. Dan ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Yang lebih berharga dari segala kekayaan apapun di dunia ini. Karena goal dari kehidupan setiap anak Tuhan itu adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Bukan soal di dunia ini. Di dunia ini mungkin kita menderita, bersyukur saja. Di dunia ini mungkin kita nggak kaya, bersyukur saja. Yang penting kita bisa melewati setiap hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita ingat, selalu saya berkata, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan. Bahkan di saat mungkin suami kita dipanggil Tuhan, istri kita dipanggil Tuhan, anak kita tidak bisa mengendalikan semua itu. Bagian kita hanyalah belajar menerima setiap kenyataan yang Tuhan izinkan. Terus hidup di dalam pertobatan. Terus menguji diri, Tuhan, apakah aku ini sudah berkenan di hadapan-Mu? Tuhan, apakah ada iman di dalam diriku? Tuhan, aku ingin menguji keyakinanku di dalam Engkau. Ketika aku dalam persoalan, apakah aku mencari Tuhan? Apakah aku lari di kaki Tuhan atau aku lari pada yang lain? Kita perlu menguji diri kita supaya apa? Karena kalau kita tidak menguji, kita nggak tes selayaknya seperti kita tes kesehatan. Saudara, kalau sudah tes kesehatan itu ya rasanya sudah aman ya. Orang ketika periksa kesehatan, oh sistem imunnya baik, oh darah tingginya baik, oh gula darahnya baik, oh ininya baik. Udah tenang kan rasanya. Ya yes, aku tenang. Kenapa? Sehat. Ya, nah kita perlu mengecek iman kita, kehidupan rohani kita juga. Supaya apa? Ya supaya engkau bisa tahan uji. Orang yang sistem imunnya baik, orang yang daya tahan tubuhnya baik, ya dia juga gula darahnya baik, dia tekanan darahnya baik. Itu saudara, dia gampang untuk melawan setiap virus yang datang. Tapi ketika daya tahan tubuh kita lemah, kita kecapean, kita makan tidak teratur, kita stres, ya maka virus bisa masuk. Demikian juga dengan kehidupan rohani. Waktu kita menguji iman kita, kita tahu posisi iman kita lagi di mana. Kita tahu, oh saya ini dengan Tuhan ini sampai segini, berarti saya harus lebih lagi memantapkan imanku. Ya, nah ketika kita ini mendapati iman kita sehat, kita teguh berada di dalam Dia, kita menguji diri kita, maka firman Tuhan bilang, engkau adalah orang-orang yang tahan uji.
Jadi jangan datang ke pendeta, jangan cari pendeta, uji dirimu. Kenapa saya selalu berkata duduk di kaki Tuhan. Cari Tuhan, saya tidak bisa memberikan jalan keluar buat masalah saudara. Tuhanlah yang sanggup. Saya cuma bisa berdoa, ya, dan doa pendeta juga terbatas. Ya, tetapi ketika engkau sendiri yang datang kepada Tuhan, engkau menemukan pribadinya, engkau menemukan kehendaknya, engkau menemukan jalan-jalannya, maka saudara, engkau akan menjadi pribadi yang tahan uji, yang tidak lagi sedikit-sedikit datang sama pendeta, yang tidak lagi sedikit-sedikit cari orang lain, tapi engkau mencari Tuhan. Percayalah, Dia Tuhan yang terus dan mau untuk selalu menyatakan mujizat dan pertolongannya dalam hidup kita. Tapi seringkali kita tidak melihat itu. Kenapa? Karena iman kita mudah goyah. Saudara, saya berdoa dan saya percaya hari-hari ini biar kita semua mau jadi orang yang tahan uji, sama seperti kita yang rindu melihat anak-anak kita bertumbuh dewasa. Demikian juga Tuhan. Tuhan rindu melihat saudara bertumbuh dewasa. Orang yang dewasa kelakuannya berubah, orang yang dewasa hidupnya berubah. Karena itu hari ini saudara yang masih terikat dengan dosa, saudara yang masih terikat dengan kenajisan, dengan percabulan, perselingkuhan, tinggalkan semua itu. Belajar untuk menyenangkan Tuhan. Supaya apa? Engkau tahan uji. Ke depan ini gelombang masalah, gelombang yang lebih besar akan datang. Kenapa? Kita ada di akhir zaman dan firman Tuhan sudah bilang, ya akan datang masa yang sukar di akhir zaman. Kita gak bisa kendalikan keadaan ini. Bahkan kita berdoa supaya virus corona ini pergi. Tapi kalau masih ada, apa yang bisa kita lakukan? Hanya menerimanya dan berusaha menguatkan iman kita, menguatkan sistem imun kita. Kita nggak bisa lawan virus ini cuma dengan menguatkan sistem imun kita. Demikianlah kita harus menguatkan sistem iman kita. Kenapa saudara? Masalah datang kita nggak bisa protek, masalah datang kita nggak bisa tolak kalau Tuhan izinkan. Tapi orang yang sudah menguatkan sistem imannya, ya mereka akan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa pegang kendali. Yang bisa kita lakukan adalah kuatkan dirimu, kuatkan hatimu, bangun kehidupan rohanimu. Ujilah dirimu, kata Rasul Paulus, apakah engkau yakin Kristus ada dalam dirimu? Mari saudara, kita mau datang di kaki Tuhan hari ini. Berhentilah bertanya, berhentilah marah, berhentilah kecewa, apalagi kepada Tuhan. Kita tidak bisa pegang kendali atas apapun di hidup ini, bahkan keadaan di hidup kita. Kalau hari ini mungkin engkau sedang sakit atau engkau apapun, engkau kehilangan orang-orang yang engkau cintai, mari datang pada Tuhan. Biar kita mau menguji diri dan iman kita supaya kita terbukti menjadi orang-orang yang tahan uji. Mari katakan di hadapan Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Lebih lagi katakan, ujilah, ujilah aku Tuhan, cobalah, cobalah aku Tuhan. Katakan selidiki, selidiki hatiku dan batinku, mata kami, mataku tertuju padamu. Biar hari ini kita mau berkata pada Tuhan, ujilah kami Tuhan. Mata kami akan tetap tertuju kepadamu. Mungkin hari-hari ini kami sedang ada dalam masa-masa pengujian. Kami sendiri mau menguji diri kami. Apakah kami yakin bahwa Tuhan ada di dalam hidup kami? Karena jika tidak demikian, maka kami tidak akan tahan uji. Biar hari ini kami mendapati bahwa kami memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Biar hari ini kami mendapati bahwa kami teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami.
Bapa, berikan kami kekuatan untuk terus hidup di dalam perkenanan-Mu, untuk terus mempercayai firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu hari ini yang mengikuti ibadah online ini. Berikan kekuatan bagi mereka Tuhan untuk terus berjuang di hari-hari yang sulit ini, agar kami keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Berkati setiap mereka yang ada dalam persoalan yang berat, Tuhan, Engkau menjadi kekuatan. Biar kami mau membangun diri kami Tuhan, untuk terus Bapa membawa hidup kami ini sungguh-sungguh di dalam keteguhan iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Hari ini kami percaya kami adalah orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Kami tidak ingin kalah, tapi kami mau menang bersama dengan Tuhan. Berkati setiap mereka yang mendengarkan dan mengikuti ibadah pada siang ini. Kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Yesus yang lebih besar daripada masalah dan pencobaan kami. Sampai di garis akhir nanti, ketika Engkau panggil kami atau Engkau datang kali yang kedua, biar Engkau dapati kami berkenan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia. Shalom Indonesia. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, semua aparat yang ada di atas bangsa ini. Penyertaan Tuhan sempurna buat Indonesia. Diberkati tanahnya, diberkati rakyatnya. Terima kasih Bapak. Kami percaya anugerah-Mu tercurah bagi setiap kami. Karena itu kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan happy Sunday. Sampai berjumpa di Mesbah Doa nanti malam. Shalom.